Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dan teman-teman pada siang hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pemanfaatan virgin coconut oil atau yang sering disingkat VCO dengan output produk yang berupa sabun mandi cair, minyak telon, pomade, dan body lotion. Sebelumnya, perkenalkan saya Akmal Werdianto dari 12 Kimia Analisis 2 sebagai moderator sekaligus pemateri. Kemudian ada rekan saya Gita Rahayu Sapitri dari kelas 12 Kimia Analisis 2 sebagai pemateri. Kemudian ada Luneta Marmora Janati Aurelia dari kelas 12 Kimia Analisis 2 sebagai pemateri. Kemudian ada Melia Rahman Warsaila dari kelas 12 Kimia Analisis 2 sebagai pemateri. Ada Muhammad Fauzan dari 12 Kimia Analisis 2 sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Sandrina Yasinta dari kelas 12 Kimia Analisis 2 sebagai pemateri. Produk pertama sebagai pemanfaatan minyak VCO yaitu sabun mandi cair, di mana sabun mandi cair ini akan dibuat dengan berbahan baku minyak VCO yang ditambahkan dengan ekstrak wortel atau Daucus carote. Minyak VCO atau virgin coconut oil adalah minyak yang dihasilkan dari kelapa tua yang diambil santannya, lalu difermentasi dan menghasilkan minyak tanpa proses pemanasan ataupun penambahan bahan kimia lainnya. Minyak VCO memiliki beberapa kandungan yang dapat bermanfaat bagi kulit apabila ditambahkan dalam sabun. Salah satu kandungannya adalah asam laurat, asam oleat, dan asam lemak lainnya. Asam laurat memiliki rumus kimia C12H24O2 dan memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan antivirus yang dapat membantu sabun untuk membersihkan kulit dari kuman. Yang kedua, asam laurat ini dapat meningkatkan busa dan daya bersih pada sabun. Yang ketiga, asam laurat ini mampu melembabkan kulit dan menjaga keseimbangan minyak yang ada pada kulit. Sedangkan asam oleat memiliki rumus kimia C18H34O2 yang bersifat emolien atau membantu melembutkan dan melembabkan kulit. Selain itu, asam oleat mampu memperbaiki lapisan pelindung kulit sehingga kulit tidak mudah kering. Menurut beberapa penelitian terdahulu, minyak VCO untuk bahan dasar sabun cair itu perlu ditingkatkan kualitas mutunya terlebih dahulu agar mampu bekerja dengan baik. Salah satunya adalah dengan penambahan ekstrak wortel. Ekstrak wortel adalah hasil dari proses pengambilan zat-zat yang terkandung pada wortel dan diambil dengan cara yang berbeda-beda tergantung zat yang akan diambil. Ekstrak wortel sendiri memiliki beberapa kandungan, yaitu enzim protease, B-karoten, dan karotenoid. Enzim protease adalah enzim yang berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Sedangkan dalam pembuatan sabun ini, enzim protease dapat berguna pada saat pemisahan santan menjadi minyak VCO karena berfungsi untuk memecah emulsi santan sehingga mempercepat pemisahan VCO. Yang kedua, enzim protease ini dapat meningkatkan efisiensi proses ekstrak minyak. Yang kedua, B-karoten atau beta-karoten yang merupakan provitamin A, yaitu zat yang digunakan tubuh untuk memproses vitamin A. Nah, dalam penambahan pembuatan sabun ini, B-karoten berfungsi sebagai antioksidan yang kuat karena mampu melindungi VCO dari oksidasi. Yang kedua, B-karoten ini larut dalam minyak dan memberikan warna jingga pada minyak VCO. Dan yang ketiga, B-karoten dapat meningkatkan stabilitas dari umur simpan VCO. Selanjutnya yaitu kandungan ketiga, karotenoid, yaitu senyawa kimia yang memberikan warna alami pada buah dan sayuran. Nah, pada penambahan pembuatan sabun cair, karotenoid berfungsi sebagai senyawa alami dalam wortel yang dapat memberikan warna. Yang kedua, karotenoid ini dapat berfungsi
untuk melindungi minyak dari kerusakan akibat oksigen ya teman-teman. Alat dan bahan: buah kelapa yang sudah tua, yang banyak santannya, wortel, etanol 96%, kalium hidroksida, fenoftalen, metil jingga, asam klorida, natrium karboksil metil selulosa, aseton, natrium klorida ekstra ragi, kasien, glukosa, agar, dinatrium, hidrogen, fosfat. Dalam prosedurnya, pembuatan sabun cair berbahan dasar PCO dengan ditambahkan ekstrak wortel memiliki prosedur. Yang pertama itu pembuatan PCO-nya sendiri, yang kedua adalah penentuan bilangan penyabunan, dan yang ketiga adalah pembuatan sabun. Kita akan menjelaskan tentang pembuatan VCO wortel terlebih dahulu, di mana kelapa yang sudah tua dan diduga banyak santannya itu dibelah dan diambil dagingnya lalu diparut. Setelah itu, daging kelapa yang sudah diparut dicampurkan dengan air bersuhu 40-70 derajat Celcius dengan perbandingan 1:1 atau 1:2 dalam baskom. Selanjutnya, campuran air dan kelapa yang sudah diparut itu diperas dan disaring sehingga mendapatkan santannya. Saringan pertama atau perasan pertama itulah santan yang akan dipakai. Nah, santan yang sudah diperas itu didiamkan selama 2 jam atau lebih untuk memisahkan air dengan santannya atau krim dengan skrimnya. Setelah itu, krimnya diambil dan skrimnya dibuang, lalu krim hasil pemisahan diambil dan dicampur dengan ekstrak wortel dengan perbandingan 7:3. Misalkan nih kita punya skrim atau santan kentalnya yaitu 100 ml, maka akan kita campurkan dengan ekstrak wortel sebanyak 30 ml teman-teman. Nah, setelah itu ekstrak wortelnya dibuatnya kayak gimana sih? Ekstrak wortel itu diperoleh dengan memblender wortel yang telah bersih dan ditiriskan. Setelah di blender, jus wortel itu disaring dan diperas, disaring menggunakan kain untuk mendapatkan ekstraknya. Nah, selanjutnya campuran krim atau santan kentalnya yang sudah dicampurkan dengan ekstrak wortel didiamkan selama 18 jam sampai 24 jam. Lalu akan ada 3 fase teman-teman, maaf ya. Ada air paling bawah, blondo, dan minyak PCOW-nya. Nah, jika sudah terbentuk 3 fase, maka minyak PCOW yang berada di fase paling atas itu dapat dipindahkan menggunakan selang atau centong sayur. Lalu barulah minyak PCOW yang telah diperoleh ini mampu digunakan sebagai bahan baku dari pembuatan sabun. Penentuan bilangan penyabunan yang pertama sebanyak 2,5 gram VCO dicampur dengan 25 KOH 0,1 m dalam etanol 96% dan batu didih dalam labu destilasi. Yang kedua, dibuat juga belangko untuk perbandingan. Yang ketiga, campurkan dipanaskan di atas api kecil hingga proses penyabunan sempurna, kurang lebih 1 jam. Setelah dingin, hasil reflux ditambah 2 tetes indikator fenoftalen dan dititrasi dengan larutan HCl 0,1 m. Yang terakhir, bilangan penyabunan dihitung menggunakan rumus, yaitu rumusnya bilangan penyabunan sama dengan V2 dikurang V1 dikali M dikali 56 dibagi W. Pembuatan sabun mandi cair. Yang pertama yaitu VCO yang mengandung ekstrak wortel 30 gram direaksikan dengan KOH sesuai bilangan penyabunan. Yang kedua, KOH dilarutkan dalam aqueous hingga volume 50 ml. Yang ketiga, campuran dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius hingga menjadi sabun pasta. Yang keempat, ditambahkan 25 ml aqueous serta natrium karboksimetil selulosa yang telah dikembangkan dalam aqueous panas. Yang keempat, campuran diaduk hingga homogen. Yang kelima, sabun mandi cair dimasukkan ke dalam wadah bersih yang telah disiapkan. Yang terakhir, kualitas sabun mandi cair diuji berdasarkan SN. Selanjutnya, minyak telon anti nyamuk. Minyak telon perpaduan dari minyak adas, minyak kelapa, dan minyak kayu putih.
Minyak VCO pada pembuatan minyak telon berfungsi sebagai yang pertama, melembabkan kulit. Asam oleat yang terkandung pada minyak VCO dapat menjaga kelembapan kulit bayi dan mencegah iritasi. Yang kedua, meningkatkan daya serap. Asam laurat dapat melindungi kulit dari infeksi dan jamur. Yang ketiga, bersifat antimikroba. Penambahan minyak adas berperan sebagai bahan utama yang memberikan aroma khas serta membantu meredakan perut kembung. Selanjutnya, penambahan minyak kayu putih memberikan sensasi hangat dan memiliki sifat antiseptik. Penambahan minyak esensial lavender dalam pembuatan minyak telon bertujuan untuk memberikan aroma yang menenangkan dan membantu mengusir nyamuk. Alat dan bahan: gelas ukur, gelas kimia, batang pengaduk, pipet tetes, minyak ades, minyak VCO, minyak kayu putih, minyak lavender opsional. Selanjutnya, prosedur pembuatan minyak telon. Yang pertama, ambil minyak adas sebanyak 20 ml, minyak kelapa sebanyak 15 ml, minyak kayu putih sebanyak 22 ml, dan minyak lavender 3 ml menggunakan pipet tetes. Yang kedua, masukkan masing-masing minyak ke dalam gelas ukur. Yang ketiga, masukkan minyak kelapa, minyak kayu putih, minyak adas, dan minyak lavender yang telah diukur ke dalam gelas kimia. Selanjutnya, campur dan kocok hingga homogen. Lalu, tuangkan ke dalam botol kecil dan minyak telon anti nyamuk siap dipakai. Selanjutnya, pemanfaatan minyak VCO dengan membuat produk pomade. Pomade yang berbahan baku minyak VCO dengan penambahan beeswax. Minyak VCO mengandung asam laurat dan asam oleat. Ini dia beberapa fungsi ditambahkannya minyak VCO ke dalam pembuatan pomade. Yang pertama, melembabkan dan menutrisi. Asam oleat menjaga kelembaban rambut dan kulit kepala. Yang kedua, antibakteri dan anti jamur. Asam laurat melindungi kulit kepala dari infeksi dan ketombe. Lalu yang ketiga, meningkatkan daya sebar pomade. Membantu distribusi pomade agar lebih merata dan tidak menggumpal. Lalu, beeswax digunakan dalam pembuatan pomade karena memberikan tekstur yang kental, daya rekat yang baik, serta membantu menjaga kelembaban rambut. Selain itu, beeswax bersifat tahan air, sehingga membantu mempertahankan gaya rambut agar lebih lama. Lalu, essential oil memberikan aroma alami yang tahan lama, memiliki sifat antibakteri, serta membantu menyehatkan kulit kepala. Alat dan bahan: panci, gelas kimia, batang pengaduk, pipet tetes, wadah, minyak VCO, essential oil, beeswax, air. Selanjutnya ada prosedur pembuatan pomade. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang sudah tertera. Ambil air secukupnya, lalu masukkan ke dalam panci dan didihkan. Setelah mendidih, masukkan gelas kimia sebagai double boiler. Lalu timbang 10 gram beeswax dan masukkan ke dalam gelas kimia. Lalu masukkan 25 ml minyak VCO sambil diaduk ya. Lalu masukkan 5-10 tetes essential oil. Lalu matikan api dan masukkan ke dalam wadah pomade. Tunggu hingga pomade mengeras sendirinya. Baik, selanjutnya dan yang terakhir ada hand and body lotion berbahan dasar dari VCO yang kemudian ditambahkan gel lidah buaya sebagai penambah antioksidan. Baik, introduction-nya atau pendahuluan yang pertama, VCO sendiri memiliki kandungan asam lemak jenuh yang paling besar sebanyak 92%. Nah, asam-asam lemak ini apa saja sih yang terkandung? Dapat kita lihat di sini terdapat ada asam oleat dan asam laurat yang terbentuk dari gugus COOH. Akan tetapi di sini memiliki sedikit perbedaan, yaitu pada rantai karbonnya. Sedangkan pada asam oleat sendiri, di sini ada sedikit dari ikatan rangkap yang terbentuk, sedangkan asam laurat tidak ada. Asam laurat sendiri merupakan salah satu asam yang berfungsi sangat banyak untuk tubuh. Salah satunya yaitu dapat melembutkan kulit, mencegah terjadinya penguapan air, dan kemudian menjaga kelembutan dan menghaluskan kulit menurut Si Hombing pada tahun 2016. Selanjutnya, lidah buaya. Lidah buaya sendiri menurut Prahesti pada tahun 2015, lidah buaya dapat menjadi sumber sebagai antioksidan. Nah, pada lidah buaya sendiri, apa saja yang bisa menjadi antioksidan adalah senyawa sebagai berikut, yaitu yang pertama ada senyawa golongan anthraquinone yang khususnya
pada senyawa amodin, emodin, dan aloin. Kemudian ada senyawa flavonoid yang sering kita temui pada banyak tanaman, ada tranin, saponin, dan sterol. Antioksidan sendiri merupakan salah satu senyawa untuk menangkal senyawa adanya radikal bebas. Nah, senyawa radikal bebas ini dapat mengakibatkan beberapa penyakit yang cukup serius, seperti kanker, kemudian seperti kerusakan sel, mutasi sel, dan mungkin sebagainya. Nah, untuk itu, senyawa radikal bebas ini dapat ditangani dengan adanya senyawa antioksidan. Nah, lidah buaya ini merupakan salah satu kandungan yang memiliki banyak antioksidan. Karena itu, dari antioksidan sendiri berfungsi untuk melindungi sel dari kerusakan, menurunkan risiko penyakit kronis, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, hingga menjaga kesehatan kulit. Nah, dari hal ini kami bisa menggunakan gel lidah buaya ini sebagai suatu penambahan yang cukup penting untuk lotion, agar lotion yang dihasilkan ini memiliki manfaat lainnya dan akan kaya antioksidan. Oke, next kita ada metode. Metode ini didasarkan pada 2 jurnal, yaitu yang pertama, pengaruh pertambahan gel lidah buaya aloe vera pada pembuatan skin lotion dari minyak kelapa murni atau sering disingkat virgin coconut oil. Kemudian ini dituliskan oleh Endo Febri Dwi Putra dan Randy Reika Pratama. Dan jurnal yang satu lagi yaitu pemanfaatan VCO mengandung karotenoid tomat dan karagenan dalam pembuatan lotion menurut Riddle Y. Tumbeleka dan kawan-kawan. Alat dan bahan: neraca analitik, gelas ukur, gelas kimia 250 ml, batang pengaduk, hot plate, stiller, magnetic stiller, pipet tetes, botol sampel, blender, penyaring, lidah buaya, minyak VCO, asam stearat, steril alkohol, gliseran, tretanolamin, metil paraben, aquades, dan pewangi. Mari kita masuk ke dalam prosedur pembuatan gel lidah buaya. Pertama-tama kita tentunya siapkan lidah buaya yang telah disiapkan dan mungkin dipotong-potong. Nah, sebelum melakukan pemotongan yang lebih kecil lagi, lidah buaya ini perlu dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan sebagian kotoran yang terdapat pada lidah buaya. Kemudian lidah buaya dipotong-potong menjadi kecil hingga terbentuk ukuran yang mudah untuk dihaluskan. Setelah didapat dari bentuk yang kecil ini, lidah buaya akan dihaluskan dalam blender yang nantinya dari hasil filtrat dan residu tersebut akan disaring untuk memudahkan mengambil dari jus ataupun ekstrak lidah buaya yang nantinya akan diubah menjadi suatu gel. Selanjutnya, cairan lidah buaya atau filtrat lidah buaya tersebut akan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius dengan pengadukan yang cukup konstan dan tentunya hingga homogen pada suhu 70 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, setelah didapat suatu larutan yang telah cukup mengental, lidah buaya tersebut akan diaduk menggunakan magnetic stirrer tetapi pada suhu hingga 40 derajat Celcius. Setelah terbentuk suatu gel, maka gel tersebut kita akan memanfaatkannya untuk membuat lotion dengan beberapa tambahan senyawa perkusif. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tahap pembuatan skin lotion ini dengan 2 matkan yang kita siapkan. Yang pertama itu beker gelas yang berisi fase minyak dan beker gelas satu lagi yang berisi fase air. Nah, di fase minyak ini yang terdiri dari bahan asam stearat, VCO, dan parafin cair akan dicampurkan. Nah, untuk parafin cair sendiri itu berfungsi sebagai emolien atau pelembut sehingga dapat mencegah dehidrasi pada kulit dan memberikan efek moisturizer. Sedangkan untuk VCO sendiri yaitu sebagai bahan dasar, bahan baku yang kita pakai untuk pembuatan skin lotion ini. Yang kemudian ada asam stearat. Asam stearat ini berfungsi sebagai pembentuk dari
skin lotion ini atau pengental. Nah, kemudian untuk fase air sendiri ada larutan kareganan. Kareganan ini berfungsi sebagai pengental juga, bahan pengental. Kemudian ada gliserin sebagai prosesnya mencegah proses dari penguapan air, sehingga lotion yang akan terbentuk itu tetap kental dan kekentalannya pun tidak berlebih. Dikarenakan gliserin sendiri adalah senyawa yang memiliki sifat higroskopis. Kemudian ada aquades yang akan ditambahkan pada penambahan fase air. Kemudian ada setil alkohol yang berfungsi sebagai agen pengental juga, yang menjaga stabilitas dengan mengentalkan fase air. Kemudian ada TEA atau tretonolamin yang bersifat basa untuk menurunkan asam dari asam stearat yang dapat menyebabkan iritasi. Nah, kemudian dari kedua campuran beaker glass tersebut akan diaduk terlebih dahulu pada suhu 70-75 derajat. Untuk fase minyak sendiri diaduk selama 10 menit dan untuk fase air sendiri akan diaduk selama 25 menit. Setelah didapatkan pengadukan yang cukup optimal, nah akan dicampurkan dua sediaan tersebut ke dalam satu beaker glass pada suhu 70 derajat Celcius. Ini memungkinkan pada suhu ini agar reaksi berlangsung dengan optimal dan tentunya baik agar semua campuran tercampur secara merata. Kemudian akan diaduk terus-menerus hingga suhu 40 derajat. Nah, ini difungsikan agar senyawa yang terbentuk mengalami pembentukan yang cukup baik, dikarenakan suhu yang menurun secara drastis itu akan membentuk suatu struktur yang ataupun merusak senyawa yang akan kita harapkan. Setelah itu didapat pada campuran yang homogen. Kemudian kita tambahkan beberapa jeli buah yang telah kita buat sebanyak 5 gram sedikit demi sedikit hingga homogen. Dan yang terakhir kita tambahkan metil paraben sebanyak 0,1 gram. Fungsinya ini untuk pengawet agar lotion tetap bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Oke. Nah, mungkin itu saja dari prosedur lotion. Nah, mungkin itu saja pemanfaatan VCO yang akan kita laksanakan. Mungkin masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.